hampir 5 tahun memimpin Bali sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbilang berhasil membawa Bali ke arah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelestarian budaya Bali, serta mampu membangun tata kelola desa adat dengan berbagai regulasi yang pro Krama Bali. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian pembangunan dari 5 program prioritas, kemudian program pendukung baik itu infrastruktur, kemudian perekonomian maupun sistem keamanan. Dari 44 tonggak peradaban Bali era baru itu kalau kita kelompokkan menjadi 7. Yang pertama terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia Bali. Yang keempat adalah pembangunan perekonomian dan pariwisata, yang kelima adalah teknologi digital, yang keenam infrastruktur, yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Nah, terkait dengan Bali Smart Island, yaitu bagaimana Bali ini dikelola secara smart, mulai daripada infrastruktur digital yang kemudian harus kita siapkan. Ya, terkait dengan infrastruktur ini kita memang harus berbangga bahwasanya karena berdasarkan data dari Ace Ventures kita itu nomor 2 di Indonesia Bapak Ibu terkait dengan infrastruktur digital. Nah, ini kan berkat kerjasama dengan swasta dan juga upaya langsung daripada Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Bali untuk memasang lebih daripada 1.800 titik hotspot yang ada di desa, puskesmas, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Nah, selain infrastruktur, tentu juga kita akan berbicara tentang layanan. Seperti yang ditulis di depan, menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk adalah yang terbaik di Indonesia. Itu untuk layanan pemerintahan. Kalau layanan untuk masyarakat juga demikian, jadi layanan kesehatan dan lain sebagainya, semua sudah banyak dibantu oleh aplikasi. Bahkan pelayanan-pelayanan hingga ke level desa dan desa adat juga sudah banyak difasilitasi oleh aplikasi. Dan yang kedua adalah terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif digital. Kalau bahwa ekonomi kita ke depan itu memang bertopang pada 6 sektor unggulan, yang salah satunya adalah ekonomi kreatif dan digital. Jadi kita harus berusaha bagaimana ekonomi kreatif dan digital ini bisa tumbuh sehingga nanti bisa menjadi industri salah satu penopang atau menjadi pilar daripada perekonomian kita ke depan untuk menghidupkan ekonomi kreatif dan digital. Nah, eventnya sudah diberi nama Bali Digital Festival atau Bali DigiFest gitu. Terkait dengan ekonomi kreatif dan digital ini Bapak Ibu sekalian, kita memiliki keyakinan bahwa ekonomi ini memiliki potensi yang luar biasa besar. Di mana kita memiliki modal, yang pertama adalah competitiveness index untuk digital kita sangat baik, nomor 4 di Indonesia. Yang kedua adalah kita sangat kuat di art and culture, di seni dan budaya. Ini tinggal kita kawinkan saja dengan teknologi digital, maka kita akan punya industri kreatif digital yang sangat baik. Nah, itu meliputi apa? Meliputi startup, pengembangan games, pengembangan animasi, musik, film, konten kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa dilakukan? Karena Pak Gubernur bersama kita semua ingin membangun kesadaran kolektif. Jadi kolektif awareness tentang betapa pentingnya digitalisasi, betapa pentingnya mengembangkan industri digital, dan betapa pentingnya juga kita menyongsong perkembangan masa depan ini yang dibawa oleh arus digitalisasi. Kita memang harus mengejar perkembangan zaman, relevan dengan perkembangan zaman, tetapi harus tetap mengakar kepada adat, budaya, dan agama yang menjadi kejati dirian kita sebagai masyarakat Bali.